Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menjelang akhir Ramadan. Tak terasa ya, 10 Ramadan sudah kita lewati. Sebentar lagi kita masuk hari-hari terakhir yang kita kenal dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar kita temukan pada malam-malam tersebut. Tahara Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mirsa, biasanya ditanyakan nih, yang pertama, saya mau beramal apa aja sih ketika malam Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua, cara mendapatkannya bagaimana ya? Kemudian yang ketiga, waktunya itu kapan? Yang jelas, kalau kita mau tahu amalannya, perbanyak amal apapun ketika itu. Namun yang diisyaratkan oleh Nabi SAW bisa kita lakukan dengan sholat ya. Kalau sudah sholat tarawih, sholat witir, bisa tambahkan lagi dengan sholat malam. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang hidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat, maka dia lakukan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bisa juga dengan kita baca Al-Quran, kemudian kita zikir atau doa, zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada Aisyah. Kalau Aisyah itu bertemu dengan Lailatul Qadar, Nabi katakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemberi maaf, menyukai ya permintaan maaf, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Masalah al-afu di sini lebih daripada istighfar. Kalau istighfar itu cuma menutup kata para ulama, namun kalau al-afu yang diminta dalam doa Lailatul Qadar di sini adalah minta dosa-dosa tersebut terhapus, bukan hanya tertutup. Nah, itulah keistimewaan doa tadi. Walaupun kita bisa amalkan di lain Lailatul Qadar, di selain malam Lailatul Qadar. Kemudian namanya saja malam. Kan disebutkan Lailatul Qadri, ya, berarti Lailatul Qadri, malam, berarti dari tenggelamnya matahari masuk maghrib, itu mulai, itu Lailatul Qadar itu berlangsung, atau Lailatul Qadar itu ada sampai menjelang subuh, hatta matla'il fajar. Kan dikatakan dalam ayat kan sampai terbit fajar subuh. Maka dari maghrib ini berlangsung sampai terbit fajar subuh tadi. Nah, di sini bukan seperti kita nunggu nanti jam berapa Lailatul Qadar, ya bukan. Pokoknya ibadah dilakukan dari maghrib sampai subuh. Nah, kita dapati malam penuh kemuliaan dan pahala ibadah kita itu berlipat-lipat. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, lebih utama daripada 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Mirsa, satu lagi yang biasa ditanyakan, kalau gitu caranya kita bagaimana? Tadi amalannya sudah. Sebenarnya orang pada bingung nih ya, apakah mesti dia begadang semalam suntuk atau seperti apa? Sebenarnya tergantung kita ya. Kita mau itikaf, bagus malam-malam hari di 10 hari terakhir tadi itu bagus sekali ya. Tapi mungkin ada yang punya halangan dan dia cuma bisa beribadah. Ya, dia sholat maghrib iya, sholat isya iya, sholat subuh iya, dan dia tarawih juga iya di situ. Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang membicarakan sholat semalam suntuk, pahala sholat semalam suntuk, kan ada amalannya di situ, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan sholat tarawih sampai imam itu selesai. Sholat tarawih sampai imam itu selesai. Kalau imam sampai witir berarti kita lakukan sampai situ, maka pahalanya semalam suntuk. Juga ada hadis yang menyatakan kalau kita membaca 100 ayat dalam semalam itu, maka kita akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nah, strateginya kayak begitu. Jadi kita tidak mesti dari maghrib sampai subuh itu pokoknya tidak tidur, itu enggak juga. Siapa yang ibadah pokoknya pada malam tersebut, ya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, dengan dia cuma sholat isya, sholat subuh berjamaah, terus dia sholat tarawih, dan dia lanjut sampai witir bersama imam selesai, sudah dia dapat sholat semalam suntuk. Kalau itu pas Lailatul Qadar berarti akan berlipat tuh sampai dihitung 1000 bulan dia itu beribadah. Nah, sering lagi ditanyakan, gimana wanita haid saat Lailatul Qadar nih, dia punya peluang dapat Lailatul Qadar atau tidak?
Para ulama itu katakan, siapa saja yang diterima amalnya maka dia berhak untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tadi. Wanita haid juga bisa, karena dia masih bisa zikir, doa seperti tadi ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia juga bisa ya sedekah. Momen malam dia bisa sedekah, saat ini bisa cukup transfer saja ke rekening-rekening orang yang punya donasi. Ada masjid, ada bangun TPA ya, seperti Darussolihin ini sedang membangun gedung TPA ya. Mudah-mudahan nanti di malam Lailatul Qadar kita akan sebar nanti info donasi tersebut ya, sehingga Anda juga bisa memanfaatkan Lailatul Qadar juga untuk bersedekah. Juga masih boleh bagi Anda yang memilih pendapat boleh wanita haid membaca Al-Qur'an ya, membaca boleh namun tidak menyentuh langsung mushaf Al-Qur'an. Maka solusinya berarti pakai Al-Qur'an terjemahan atau memakai Al-Quran yang ada di HP Anda, aplikasi HP Anda. Nah ini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan momen tersebut. Ingat, manage waktunya seperti tadi. Anda tidak mesti juga begadang semalam suntuk. Yang penting ada ibadah yang rutin ya, sampai akhir Ramadan ya, kita jadikan itu seperti partai final, maka kita akan dapat keutamaan 1000 bulan ibadah. Anda mau dapati, maka seriuslah ibadah di akhir-akhir Ramadan. Gak usah dulu mikir mall, gak usah dulu mikir belanja untuk persiapan lebaran. Bisa Anda mikir siang-siang di malam, coba fokus untuk ibadah. Mungkin kalau ada yang mau itikaf juga 10 hari terakhir lebih bagus lagi. Kalau Anda berani bisa tinggalkan aktivitas dunia, tinggalkan dagang Anda, tinggalkan pekerjaan Anda, kalau memang ingin lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan fokus dalam ibadah. Semoga semuanya dimudahkan dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah beri taufik.